Halo, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Right, welcome back in this Andre Cyber Channel. My quality time with Jesus. Amin. Oke, pagi hari ini ya, saya akan berbawakan tema alami kebebasan dan kesembuhan ya. Karena begitu banyak ya dampak yang terjadi di dalam jiwa kita. Itu karena memang kita hidup dan dari waktu ke waktu masuk dan keluar dari musim yang lama menuju musim yang baru. Ya enggak? Kita juga terus menerus dibentuk oleh relasi kita ya, baik dengan orang lain dan pasangan kita, dibentuk oleh pengalaman kita dan juga perjalanan kita dengan Tuhan. Ya, hari ini ya, jiwa kita ini eh, memang ada yang kita rasakan ya. Kita harus pelihara jiwa dan hati kita, maka kita akan menjadi apa? Tumpul ya, kalau tidak kita jaga ya. Tumpul terhadap apa? Terhadap dunia yang indah yang Tuhan ciptakan untuk kita tinggali ini, dan juga kepada orang-orang yang ditempatkan di dalamnya ya. Saudaraku yang terkasih, kita perlu meluangkan waktu untuk berhenti sejenak ya, merenung dan membiarkan Roh Kudus untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kondisi hati dan jiwa kita saat ini. Satu, cari tahu sampai ke akar ya. Kenapa? Tuhan itu eh, menginginkan anak-anaknya menghasilkan buah yang baik. Ketika kita tidak sembuh dari masa lalu kita, maka kita akan meninggalkan ruang untuk buah yang fasik ya. Maksudnya itu fasik itu bertumbuh dalam hidup kita tanpa kita sadari. Jadi kuncinya untuk menyembuhkan batin adalah dengan iman ya. Dengan iman yang membukakan benih-benih yang kurang baik ya, yang sudah menjadi akar busuk di dalam jiwa kita. Karena itu luangkan waktu untuk duduk ya, diam di kaki Tuhan, dan biarkanlah pena di tangan Anda dan mintalah Roh Kudus menunjukkan kepada Anda buah-buah yang busuk di dalam hidup Anda ya. Sesuai dengan Matius 3 ayat 10 ya, dan Matius 15 ayat 13 ya. Tulis coba Anda boleh tuliskan ya, satu persatu, dan mintalah Tuhan mengungkapkan buah dan benih ya, benih yang tadi ya. Ya, setelah itu pakailah firman Tuhan untuk mencabut benih-benih tersebut dan biarkan firman-Nya tertanam menjadi benih yang baik ya, bukan benih yang busuk sebagai gantinya. Di Galatia 5 ayat 22. Nah, ini yang terjadi ya. Saya melihatnya begini. Memang kehidupan ini memang penuh dengan aneka ragam. Jadi yang penting apa? Ya, penting adalah dua, percaya Tuhan bekerja dalam segala hal demi kebaikan Anda. Ya. Kita tahu ya sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, ya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Roma 8:28 kan? Ya, ini adalah firman yang sangat menarik dan menjadi pengingat bahwa tidak peduli apapun pengalaman masa lalu kita ya, Tuhan sepenuhnya mampu membalikkan semua itu untuk
keuntungan kita dan namanya dipermuliakan. Ya. Tuhan akan mengambil kehancuran kita dan rasa malu kita mungkin, ya kita lalu menggunakannya untuk kebaikan dalam hidup kita. Ya. Ya, ketika Anda berkata, tanyakanlah kepada Tuhan apa yang Dia mau dari masa lalu dan hidup yang sudah Anda lalui. Bagaimana itu bisa menjadi dampak, ya, dampak dan berkat. Ya. Coba tuliskan jawabannya dan lakukanlah kebaikannya dalam melewati situasi-situasi ini dengan penuh semangat. Ya. Ini akan membuat Anda meresponi hal yang negatif, ya, menjadi positif dan nama Tuhan dipermuliakan. 3, ada pemulihan dalam sebuah pengampunan. Ya, karena jikalau Anda, ya, mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga itu akan mengampuni kamu juga. Ya. Tetapi kalau kamu tidak mau mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, semua orang tahu. Matius 6, itu doa Bapa kami. Matius 6, 14-15. Tuhan adalah Allah yang mengampuni. Makanya Dia mengatakan bahwa Dia akan mengampuni Anda. Asal Anda juga mau mengampuni orang lain juga. Jadi Tuhan ingin kita mengikutinya. Dia ingin kita menyadari bahwa sebagai pengikut Kristus, pengampunan adalah bagian dari perjalanan kasih kita sebagai orang percaya. Di pengampunan akan menerima menjadi sebuah kesembuhan dan akhirnya kita terus berkembang menjadi manusia yang lebih baik. Ya, coba Anda boleh buat list, ya, buat daftarkan siapa saja yang Anda harus ampuni dan bagaimana situasinya. Coba tuliskan, ya. Kenapa Anda harus mengampuni mereka? Lalu coba gunakan firman Tuhan, ya, dan bantuan Roh Kudus dan muliakanlah, ya. Atau kita harus mulai mengambil keyakinan bahwa kita harus mengampuni masing-masing dan mereka, ya, harus mengampuni dari mereka yang dalam hidup Anda sendiri. Ya. Bertobatlah dan tetap semangat, dan yang terjadi yang adalah, ya, dengar baik. Jadi intinya pesan moralnya adalah repent, ya, and ask God for forgiveness in your heart and declare forgiveness and receive God's grace and mercy for your life in Jesus' name. Ya, bertobatlah, mintalah ampun kepada Tuhan di dalam hatimu dan nyatakan pengampunan, ya, dan terimalah rahmat dan belas kasihan Tuhan untuk hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tiada hari tanpa menyampaikan kebenaran, tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Indonesia for Christ, Indonesia for all nation. Tuayan banyak, tapi pekerja sedikit. Mari tetap semangat.